data yang luar biasa, keasikan siapa? Mas Teguh itu punya data apa ya? Jurnal. Catatan, skenario, film. Bukan karya, ini bukan ngomongin karya. Bukan. Ini ngomongin Sumber pengetahuan. Bisa menjadi kajian. Rendra, ya. menulis puisi, tulis tangan, menulis esai, tulis tangan. Perpustakaan dia. Gimana itu sebenarnya? Semua di keluarga. Bisa. Karena keluarga pewarisnya belum tentu berkemampuan secara ekonomi menyelamatkan. Di sini saya berpikir, kalau negara hadir menyelamatkan potensi-potensi ini, kearsipan menjadi sumber pengetahuan dan pusat kajian, ini menjadi soal kemerdekaan dalam belajar ya, mendapatkan sumber-sumber pengetahuan dari maestro. Ada dua sebenarnya, dan saya sangat setuju. Itu adalah pengumpulan dokumentasi yang sudah ada. Ya. Satu lagi yang bikin saya paling stres adalah yang tidak ada dokumentasi. Maestro yang nulis aja tidak, ya kan? Yang semuanya secara verbal turun temurun generasi, tapi anak-anak udah nggak ada yang mau lanjutin. Ya, cuek lah dia. Nah itu pun harus kita codify kan, kita dokumentasi. Kayaknya kita ada kan inisiatif itu. Pendokumentasi di Dana Indonesia itu kita ada dukungan buat pendokumentasian karya dan pemikiran maestro. Oke. Dalam 3 tahun terakhir udah sekitar 150 mulai terdokumentasi. Kalau gitu disambungin sama ini deh. Udah ada Dana Indonesia. Ada lagi maestro yang tadi berkarya, itu maestro yang bikin kapal tradisional. Itu dengan politeknik perkapalan kita replikasi. Maestronya duduk di situ ngajarin mahasiswa kami, didata dengan baik, kemudian menjadi kajian para dosennya juga. Soalnya permasalahan berikutnya Jadi kan itu juga bisa mengkodifikasi kita pengetahuan. Alangkah powerfulnya kalau jangan cuma saya agak sedikit, jangan cuma arsip aja. Arsip tuh kalau di negara kita artinya dimasukin di ruangan bersejarah lalu mendem aja di situ sampai rusak AC-nya itu rusak. Jadi itu jangan. Yang kita mau lakukan adalah hasil daripada semua kodifikasi itu dimasukkan ke PMM. Iya. Kita masukkan dalam platform Merdeka Mengajar. Kita punya super app yang digunakan oleh 2,5 juta guru. Ini Android app. Semua guru mengakses app ini untuk transisi kurikulum merdeka. Di dalamnya itu ada marketplace of ilmu, of knowledge. Nah ini kalau kita bisa masukkan ke situ maestro dan skillnya dia, video-videonya maestro, ya itu akan menjadi kayak skill marketplace yang bisa diakses semua guru, sehingga dia bisa belajar dari mana. Kalau dia mau melakukan implementasi project based learning. Jadi itu menurut saya ide sangat baik. Tapi ini udah ada projectnya, Mas Butet. Ini tinggal disambungin aja. Bisa apply nanti Indonesiana untuk funds. Ya, masih kecil sih dari Indonesiana, ya, tapi nggak kecil juga. Berapa ya? Gede, tambah terus. 300M di setahun. Udah P kok. 250M. Ya, yang nggak gede juga sih. Harusnya kita TT buat budaya ya. Tapi karena kan cuma boleh digunain interest. Iya. Tapi ya kita terus berjuang untuk itu naik. Sekarang udah 5T, tapi cuma boleh digunain 5%. Jadi hitungannya gitu. Jadi itu 5T-nya harus tambah gede karena itu dana abadi. Ya. Sekarang aja dana abadi pendidikan itu udah 120T. Jadi dana budaya ini ketinggalan 5T. Dari 2 ke 5. Saya ingin terus berjuang untuk itu ditambah. Dan dikelola terpisah, jadi nggak ngikutin siklus anggaran APBN yang repotin. Dana abadi ya. Repotin banget. Apalagi seniman disuruh, ini harus semua keluar tahun ini. Gimana maksudnya? Ini project itu nggak tahu kapan selesainya gitu kan. Jadi dana abadi itu lebih ideal, apalagi buat dunia budaya. Tapi yang pengarsipan ini udah jelas kita ada inisiatif dokumentasi film. Ya, jadi film-film lama itu semua kita punya arsip dan kita punya program maestro. Nah, ini nyambung banget. Iya. Kalau nanti misalnya Mas Menteri Bu Sri Mulyani bisa mendorong industri swasta yang memberikan kepedulian kepada dunia kebudayaan mendapatkan semacam insentif, ada aspek perpajakan seperti di luar Indonesia. Kayak pendidikan gitu. Iya, kayak dia. Kayak pendidikan. Boleh. Jadi Pak Sis kan semangat untuk berlomba membantu. Kita langsung udah melihat manfaatnya kok Pak. Insentif. Ya itu sangat penting karena keberlanjutannya kalau semuanya hanya lihat pemerintah sebagai satu-satunya kesian gitu. Bagaimana juga
Kami sangat senang bisa bermitra dengan Jarum Foundation, dengan Astra Project Companies dan lain sebagainya. Tapi bagaimana untuk kita bisa suatu sinergi profesional mengenai masa depan survival of ini plus pengelolaan Kan leadership. investasi di pendidikan. Jadi yang laku itu bukan yang kayaknya Bapak ini tahu, yang super tax deductible tuh nggak terlalu laku Iya. karena repot dan harus buka buku. Swasta nggak senang buka buku, dia takut nanti dipalak-palak banyak oknum lah, gitu ya. Jadi situasi kita sekarang di pendidikan, kita melihat itu dari perspektif korporasi. Oke, insentif apa sih yang mungkin akan membuat mereka tertarik untuk investasi di perguruan tinggi? Jadi kita bikin namanya matching fund. Kita bikin platform online namanya Kedaireka, di mana semua dosen-dosen bisa nge-pitch, aku nih punya keahlian ini loh. Gitu. Dan perusahaan melempar proposal, aku punya problem ini. Itu udah 1 triliun lebih dari industri masuk ke perguruan tinggi, dan insentif dari kita matching fund. Jadi lu kasih 1M ke project ini kepada misalnya ada 1 dosen di IPB, kita bakal kasih 1M. Jadi kita match. Jadi otomatis kementerian tidak perlu mikirin quality assurance. Karena kalau korporasi udah ngeluarin uang, itu artinya udah terjamin ada aplikasinya. Ada aplikasi. Nah, jadi itu salah satu saya menceritakan ini karena kita udah menemukan formula gimana caranya industri berkontribusi. Nah, masalahnya itu karena ada direct business need dari industri. Itu bukan CSR. Ya. Nah, saya sukanya model Astra ini karena ini bukan CSR. Ya. Ini benar-benar Bukan. business need. Ya. Itu jauh lebih sustainable dari CSR. Sekarang the majority of budaya is just CSR. Tapi if we can monetize skill-skill kebudayaan seperti ini dengan korporasi, itu menurut saya jauh lebih sustainable. Mungkin kita bisa menciptakan semacam matching fund juga untuk kebudayaan. Kita udah menciptakan yang pertama, tapi untuk film. Saya pergi ke Cannes, saya jualan. Saya kejualan di Cannes. Jadi kita rame-rame sama beberapa produser internasional dan lain-lain. Saya bilang oke, kalau ada international kolaborasi antara direktur sutradara Indonesia dengan internasional, dan kalau ada donor non-profit memberikan grant untuk kembali, kita akan match itu fund. Jadi itu gimana Mas Alex? Udah mulai laku nggak? Mulai jalan. Ya, tahun ini ada 2 yang hit masuk Indonesia untuk mulai jalan. Satu filmnya Butal Tapu Bolong itu sekitar 600-an ribu euro. Satu lagi filmnya Perang Kota, filmnya Moli Surya. Itu juga sekitar itu. Jadi mereka berasal dari beberapa grants internasional. 2 film ini, dan yang satu pasti akan diputarkan, yang satu pasti akan diputar di International Festival juga. Kita matching. Kita baru 4 bulan yang lalu ini meluncurkan. Udah mulai. Jadi saya menceritakan ini untuk memberikan ide gimana model-model yang paling laku. Jadi kalau Mas Butet berjuang untuk yang tax deduction itu belum tentu sukses. Yang tax insentif itu karena kita ngelihat kan, karena buat pendidikan udah valid. Itu nggak laku. Yang laku tuh matching fund. Matching fund di mana kalau misalnya Astra invest di dalam fasilitas ini misalnya 1M, kita ada matching fund 1M. Jadi buat Astra ada insentif untuk, atau kayak Astra, berbagai macam jenis Astra itu punya insentif untuk mendobelkan anggaran dia untuk kebutuhan apapun yang dia butuhkan kepada institusi ini. Dan mudah-mudahan dampaknya jadi triple. Betul. Dan itu bisa terjadi loh sekarang. Kita nggak usah nunggu ada dana kebudayaan. Kalau Mas Butet kerja sama kolaborasi dengan kampus, itu udah bisa akses. Jadi kalau misalnya Mas Butet pilih satu kampus di sini, isi. Bilang, isi mau buka ini, Astra mau naruh 2M di program ini untuk kebutuhan Astra. Tapi nanti bisa buat perusahaan lain-lain gitu. Mau bikin program khusus. Itu Kemdikbud bakal nombokin 2M. So double your budget. Pak Denny didengarkan.
Jadi ini kerjaan saya adalah ngejualin gimana caranya mendapatkan anggaran Kemdikbud. Nah ini adalah cara-cara paling efektif. Cara kedua mendapatkan anggaran, Kampus Merdeka Program. Ini saya frustrasinya luar biasa karena semua yang mengambil advantage dari ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Ratusan perusahaan udah buka Kampus Merdeka. Kampus Merdeka adalah internship program di dalam itu perusahaan yang biaya transport dan makannya itu ditalangin oleh Kemendikbud. Sedangkan institusi-institusi seni, non-profit, environment, dan lain-lain yang paling butuh manusia berbakat itu nggak ada yang ngambil advantage. Jadi saya nggak ngerti sama sekali ini kenapa industri yang udah punya duit mereka ngebuka program ini untuk their own talent recruitment. Mas Butet, saya tanya, berapa value-nya Mas Butet untuk punya 30 anak hebat-hebat dari seluruh Indonesia yang Mas Butet seleksi sendiri kerja di sini 1 semester? 6 bulan. Hari ini ketemu dengan Menteri Nadiem Makarim soal pendidikan. Mas Marno juga sempat mempertanyakan beberapa hal. Mungkin ada hal yang ingin dikomentari, Mas Marno? Ya, saya kira menyangkut kebijakan pendidikan sudah jelas kita dengar langsung. Banyak peluang yang diciptakan. Problemnya kan sebetulnya bagaimana birokrasi di sekitarnya menerjemahkan itu kemudian bisa diakses oleh seluruh lapisan, itu satu. Kedua, menyangkut pendidikan pasca sarjana cukup terbatas kemungkinannya dibanding misalnya S1, tapi itu tentu saja tidak soal tergantung bagaimana meresponnya. Yang ketiga yang belum muncul sebetulnya yang tadi saya tunggu-tunggu tapi waktu yang terbatas, bagaimana membicarakan ekosistem seni. Karena hari ini topiknya pembicaraan tentang seni, pendidikan seni, situasi seni. Tapi saya kira yang belum muncul justru itu percakapan tentang ekosistem yang kita tahu semua. Saya kira bagaimana ekosistem ini bukan jatuh bangun, tapi memerlukan effort yang ekstra untuk bisa menangani kesenian secara sistemik. Kemudian TikTok hanya lancar, menyangkut kemungkinan riset, produksi pengetahuan, penciptaan, pengkajian, dan tata kelola seni. Itu yang saya kira nggak mungkin waktunya yang sependek ini membicarakan sampai ke situ. Tapi dalam 5 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir setelah dia jadi Menteri Pendidikan, pada aspek seni budaya itu ada perkembangan atau perubahan atau? Saya kira Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan dan Dana Abadi itu bagian dari policy yang menjanjikan. Tetapi kan ini soal bagaimana banyak informasi yang tidak cukup kita ketahui tadi. Bagaimana bisa diakses, bagaimana MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sebetulnya idenya baik, tapi saya kira sampai di bawah tunggang langgang loh menafsir itu berat sekali. Nah, penuh tafsir yang kalau keliru itu justru bisa mengurangi tujuan baiknya. Nah, itu kan soal sosialisasi, soal diseminasi, soal sekali lagi soal tata kelola, soal distribusi informasi yang jernih. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Sami-sami. Enak sekali makanannya, ngobrolnya seru. Saya bisa berjam-jam kalau di sini. Tapi harus ke jadwal berikutnya. Mari. Terima kasih. Pak, ini mau nanya kenangan apa? Oh iya. Museum Gajah, Pak. Museum Gajah, Pak. Museum Gajah. Makasih, Mas Butet. Pak, makasih Pak. Ya. Monggo. Terima kasih. Makasih Pak, hati-hati. Kabar.